Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pencari keadilan. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Negeri Raha. Perkenalkan, nama saya Ivan Pranaputra yang akan menjadi host pada podcast pertama di tahun 2023 ini. Hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu dalam berproses di pengadilan selain soal keuangan, namun juga soal pengetahuan. Oleh karena itu, pada podcast pertama ini kita akan membahas soal bantuan hukum yang diberikan pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Raha, kepada masyarakat kurang mampu. Ditemani narasumber saya, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Raha, yang mulia Bapak Ari Konardo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Ivan. Bagaimana Pak keadaannya, sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Ivan? Sehat juga, Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, berbicara kepada masyarakat kurang mampu yang tadi sudah saya sebutkan, Pak. Apa bantuan hukum yang diberikan pengadilan kepada masyarakat, Pak? Ya, sebelumnya izinkan saya juga menyapa masyarakat kita ya Mas ya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha. Selamat sore semua masyarakat Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara, khususnya ya pada umumnya masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi berbicara tentang bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan, ini pemberian layanan hukum bagi masyarakat berarti ya Mas ya? Betul, Pak. Nah, ini saya mau tanya juga sebelumnya, ini bagi masyarakat yang bagaimana? Yang mampu atau tidak mampu? Kurang mampu khususnya. Yang kurang mampu ya. Baik, sebelumnya untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan yang memang kurang mampu atau tidak mampu secara ekonomi, itu diatur dalam undang-undang kita ya. Baik itu di dalam KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Bantuan Hukum, bahkan Peraturan Mahkamah Agung juga ada, yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 ya Mas ya. Jadi sebelumnya perlu diketahui, layanan hukum apa aja sih yang diberikan pengadilan? Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan itu meliputi layanan pembebasan biaya perkara. Itu yang pertama Mas ya. Yang kedua ada sidang di luar gedung pengadilan. Yang ketiga ada posbakum pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Raha. Begitu Mas. Saya tertarik berbicara tentang posbakum, Pak. Apa sih posbakum itu? Kenapa dia ada di setiap pengadilan, Pak? Ya, jadi gini, berdasarkan amanat undang-undang ya, jadi tiap-tiap pengadilan ya, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, kita khususnya di Pengadilan Negeri Raha itu ada yang namanya pos bakum atau pos bantuan hukum ya. Pos bakum pengadilan itu merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, berupa konsultasi dan advice hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan umum. Begitu Mas. Jadi berupa advice dan pendampingan di pengadilan, Pak ya? Iya, jadi adanya posbakum di pengadilan negeri itu adalah untuk memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu yang ingin diberikan bantuan hukum gitu. Kita berbicara kepada perkara perdata aja, Pak ya. Oke. Berbicara tentang kurang mampu, Pak. BBM subsidi aja banyak orang yang sebenarnya mampu, Pak, tapi bela-belain mengambil jatah yang disubsidi, Pak. Syarat apa saja sih, Pak, yang harus dipenuhi yang sebagai bisa dikategorikan kurang mampu ya? Oke, baik. Ya, jadi begini Mas. Sekelompok orang atau masyarakat pencari keadilan yang selanjutnya nanti kita sebut pemohon ya. Yang selanjutnya disebut pemohon untuk pembebasan biaya perkara atau menerima bantuan hukum dari posbakum pada Pengadilan Negeri Raha itu tidak semata-mata hanya ucapan secara lisan saya tidak mampu ya. Jadi ada syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh pemohon, dalam hal ini calon penerima bantuan hukum ya.
Yang pertama itu adanya surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kepala desa, lurah, kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan ini tidak mampu membayar biaya perkara. Atau bisa dibuktikan juga dengan surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Atau yang ketiga, bisa juga surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan. Ya, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen yang tadi di nomor 1 dan di nomor 2 tadi. Berbicara tentang mekanisme ya, tadi Bapak sudah sebutkan tentang syarat-syarat administrasinya. Dalam prakteknya kita datang hanya langsung ke loket pengadilan atau langsung ke Posbakum, Mbak? Ya, jadi begini. Masyarakat pencari keadilan ya yang dikategorikan kurang mampu atau tidak mampu yang ingin mendapatkan bantuan hukum, jasa hukum secara cuma-cuma itu tidak ujuk-ujuk datang ke Posbakum Pengadilan Negeri Raha karena posisi ruangan Posbakum Pengadilan Negeri Raha kebetulan pada Pengadilan Negeri Raha ini kan bertempat di belakang kantor utama kantor kita, kantor PN Raha. Jadi memang masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma itu terlebih dulu nanti datang ke PTSP Pengadilan Negeri Raha. Setelah sampai di PTSP Pengadilan Negeri Raha barulah nanti diarahkan menuju Posbakum Pengadilan Negeri Raha. Begitu Mas. Berarti mekanismenya nggak ribet Pak ya, cuman datang ke PTSP, tanya bagaimana prosedurnya akan dijelaskan secara profesional Pak ya. Iya pasti dijelaskan oleh petugas yang standby di PTSP PN Raha. Oke. Berbicara tadi Bapak singgung ada litigasi dan non litigasi Pak. Iya Mas. Berbicara tentang litigasi Pak ya. Iya Mas. Tadi sebutkan litigasi dan non litigasi. Iya. Bagaimana jika litigasi pidana Pak dari tersangka itu akan dilimpahkan ke pengadilan dan dia belum punya bantuan hukum, belum punya advokat atau penasihat hukum Pak. Iya. Bagaimana mekanisme atau prosedur seseorang bisa mendapat bantuan hukum? Baik. Untuk formilnya dulu ya Mas ya. Iya. Nah, itu kita bisa baca nanti pasal 56 KUHP. Mungkin saya agak-agak lupa ya. Yang pada intinya itu dalam hal tersangka atau terdakwa ya, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih. Atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Selanjutnya, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud yang tadi memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Begitu Mas kalau dalam perkara pidana litigasi ya. Bagaimana kalau yang tidak diancam di atas 15 tahun atau hukuman mati Pak? Misalnya diancam 5 tahun, apakah dia tetap mendapat bantuan cuma-cuma juga? Jadi untuk masyarakat kurang mampu Pak ya? Jadi untuk menjelaskan sedikit, bila mana di pengadilan ini limpahlah perkara ya. Jadi didakwakan dengan dakwaan yang hukumannya, ancaman hukumannya 15 tahun atau lebih bahkan sampai hukuman mati. Itu kita tidak melihat terdakwa ini mampu atau tidak. Jadi mau terdakwa ini orang yang mampu atau yang kurang mampu atau tidak mampu sekalipun, bila mana terdakwa ini tidak memiliki penasihat hukum, maka pengadilan negeri melalui majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut wajib untuk melakukan penunjukan guna pendampingan dan pembelaan terhadap terdakwa tersebut. Ya biasanya siapa sih yang ditunjuk? Pasti advokat, pengacara atau penasihat hukum dari LBH yang sudah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha yang berada pada Posbakum Pengadilan Negeri Raha Mas. Tapi kalau memang dia diancam dengan pidana yang hukuman pidananya 5 tahun atau lebih ya, kalau
sebetulnya majelis hakim tidak wajib memberikan bantuan hukum kepada mereka ya. Tapi kalau mereka menginginkan pendampingan, bantuan hukum secara cuma-cuma, itulah tadi Mas perlu dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. Jangan kita sendiri yang bikin surat keterangan tidak mampu harus pejabat yang berwenang. Kalau soal perkara perdata tadi ke loket lalu diarahkan ke Posbakum ya. Iya Mas. Untuk pidana tadi berarti di sidang pertama Pak ya. Iya. Di sidang pertama itu kalau misalnya terdakwa memang dilakukan penahanan. Nah, kalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, tapi kita lihat lagi dong. Biasanya perkara-perkara apa sih yang ditahan? Perkara-perkara apa sih yang tidak ditahan? Ya. Kalau ancaman 15 tahun atau lebih kan biasanya terdakwanya ditahan pasti Mas. Makanya majelis hakim itu biasanya lebih sering untuk memberikan bantuan hukum itu melakukan penunjukan penasihat hukum dari Posbakum itu di persidangan pertamanya nanti. Nah, begitu Mas. Oke, Pak Riko lanjut lagi. Soal tadi Pak Riko berbicara mulu tentang cuma-cuma gratis Pak ya. Iya. Ada kata-kata bahwa ada harga, ada barang, Pak. Iya. Secara cuma-cuma ini gimana Pak pelayanan? Akan tetap kredibel nggak Pak? Profesional tidak Pak? Baik, ini memang pertanyaan yang bagus dan mungkin ini juga jadi salah satu kegelisahan ya, kegelisahan masyarakat pencari keadilan ataupun keluarganya masyarakat tersebut ya. Wah, saya ini secara gratis jadi nggak akan maksimal. Jangan takut ya. Terhadap seluruh masyarakat pencari keadilan, khususnya yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, tidak perlu gelisah ataupun takut. Jadi LBH yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha yang berada pada Posbakum Pengadilan Negeri Raha itu kita lakukan seleksi yang memang ketat. Nah, baik secara administrasi dan fit and proper test. Selain itu, untuk menetapkan LBH tersebut bekerja sama, itu ada perjanjian yang isinya terkait kinerja Posbakum juga dengan Pengadilan Negeri Raha. Selain itu lagi Mas, Pengadilan Negeri Raha dari kepanitraan mudah hukum itu juga melakukan pengawasan terhadap Posbakum yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha. Jadi setiap per 3 bulan atau trimester ya Mas ya, itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Posbakum yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha. Di sana kita bisa melihat laporan-laporan keadaan-keadaan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Raha, baik itu pelayanannya secara litigasi, non litigasi, baik itu melakukan pendampingan di persidangan atau jasa konsultasi, seperti itu Mas. Jadi masyarakat nggak perlu ragu. Yang jelas LBH yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha itu harus profesional dan harus bertanggung jawab. Kami pasti mementingkan itu karena kita sudah lakukan seleksi. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, pastinya dijamin kualitasnya Pak ya? Kualitasnya pasti sama. Jadi nggak ada di sini karena nggak bayar, karena cuma-cuma, karena gratis. Ya udahlah begini aja. Yang ini bayar, wah ini harus bagus, enggak. Yang jelas yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha, Posbakumnya ya Mas ya, itu memiliki tanggung jawab dan integritas tinggi, pastinya profesional. Ingin menjadi Posbakum pun diseleksi Pak, di dalam pun diawasi selalu Pak ya. Pasti. Kualitas selalu terjamin sobat para pencari keadilan. Lalu gimana Pak para sobat pencari keadilan yang ingin menjadi bagian atau ingin menjadi Posbakum di PN Raha ini Pak? Bagaimana mekanisme pencalonan atau seleksi itu Pak? Ini yang Mas Ivan tanya ini bagian dari Posbakum atau LBH-nya? Bagian dari Posbakum PN Raha ini. Bukan LBH-nya ya? Bukan LBH-nya. Jadi gini, bila mana ada rekan-rekan APH ya, karena advokat, pengacara kan juga aparat penegak hukum. Rekan-rekan APH yaitu advokat ataupun pengacara, rekan-rekan pengacara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha ataupun di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha,
ingin bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha melalui Posbakum Pengadilan Negeri Raha, silahkan mendaftarkan diri kalau nanti ada seleksi LBH yang akan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Raha melalui Posbakumnya. Ya, jadi biasanya dari Pengadilan Negeri Raha sendiri ya Mas ya, itu setiap awal bulan Desember atau di akhir bulan November itu Pengadilan Negeri Raha telah mengumumkan seleksi terbuka terhadap LBH-LBH yang ingin mengisi Posbakum pada Pengadilan Negeri Raha. Jadi nanti biasanya pengadilan itu kita share ke website resmi Pengadilan Negeri Raha pengumuman tadi. Selain dari website resmi Pengadilan Negeri Raha, kita juga men-share berita tersebut, pengumuman tersebut pada media sosial resmi, akun resmi Pengadilan Negeri Raha, baik dari Instagram dan juga Facebook Pengadilan Negeri Raha. Setelah nanti ada di sana, silahkan dilengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Nah, dari persyaratan administrasi yang diperlukan, bila mana LBH tersebut yang mendaftar lolos, akan dilanjutkan ke fit and proper test. Kita bisa melihat kualitas dari LBH itu di sana. Bagaimana ke depannya, kita akan tanya di sana. Biasanya itu diseleksi melalui tim seleksi yang akan di-SK-kan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha. Kalau nanti terpilih LBH-nya, itu langsung ada perjanjian kerja MOU juga antara Pengadilan Negeri Raha dengan LBH yang menang, yang terpilih untuk melaksanakan Posbakum pada Pengadilan Negeri Raha selama 1 tahun ke depan. Selama setahun aja Pak ya? 1 tahun ke depan. Makanya mulai aktif itu nanti di tanggal 1 Januari berikutnya. Karena di bulan Desember itu seleksi, ada LBH terpilih. Bulan Januari berikutnya di tahun yang baru, LBH yang menang, yang terpilih itulah nanti mengisi Posbakum pada Pengadilan Negeri Raha. Baik. Begitu Mas. Jadi kita nggak melulu harus Posbakum A, B, C. Karena itu ada tim seleksinya dan memang itu seleksinya terbuka dan itu nggak ada yang namanya KKN ya Mas ya, karena kenal, karena ini transparan Pak ya? Transparan. Bukan lelang-lelang gaib Pak ya? Nggak ada lelang-lelang gaib karena ini langsung di-SK-kan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha dan Ketua Pengadilan Negeri Raha memilih orang-orang yang berkompeten di dalamnya untuk melakukan tes seleksi. Baik, berarti wajib di follow Pak ya sosmed. Wajib dong, follow dong. Supaya dapat informasi tentang pembukaan menjadi pos bantuan hukum di PNRA ini Pak ya? Iya. Oke sobat para pencari keadilan, mungkin sekian dulu podcast pertama di tahun 2023 ini. Tetap saksikan podcast berikut di channel YouTube Pengadilan Negeri Raha. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share juga ya.